Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mulai pembelajaran pada hari ini, kakak mau presensi terlebih dahulu ya kehadirannya dari teman-teman. Oke, yang pertama ada Abdillah Nasya Hasya. Oke. Alvin Raditya Rasya Ramadan. Andena Kilana Kania. Sebelum kita masuk ke pembelajaran hari ini, gimana nih hari ini kalian kabarnya? Baik. Semangat gak buat puasa hari ini? Ada yang gak puasa? Ada. Siapa tuh? Oke. Nah, jadi sebelum kita belajar, kakak mau kasih kata-kata motivasi terlebih dahulu nih. Iya, kata-kata hari ini itu ada: janganlah kamu menganggap belajar sebagai tugas, tapi anggaplah belajar sebagai kesempatan untuk mempelajari sesuatu yang berharga. Kita Oke, sekarang hari ini kita mau mempelajari tentang teks negosiasi. Nah, sebelum kita masuk ke materi dan masuk ke modul ajar, teman-teman udah tahu belum apa itu teks negosiasi? Sudah. Apa itu negosiasi deh? Tawar-tawar. Kegiatan tawar-menawar. Oke. Kira-kira udah pada pernah belum melakukan sebuah negosiasi? Sering. Kalau sering di mana? Di toko buah, di Facebook, di pasar. Di kantin. Oke. Teman-teman udah mulai bisa akses ya modulnya melalui gawai masing-masing. Nah, hari ini tuh kita akan diskusi bersama ya, teman-teman. Judulnya itu diskusi bersama ya. Kita mulai dulu dari awal itu apa itu teks negosiasi ini melalui modul yang sudah aku bagikan. Teman-teman udah bisa mengklik icon video di sebelahnya. Silakan bisa klik ya. Udah masuk ke laman YouTube? Sudah. Nah, ayo kita nonton dulu bareng-bareng video contoh negosiasi. Halo teman-teman, setelah kalian mempelajari definisi teks negosiasi, kali ini kita akan belajar mengenai struktur teks negosiasi dan menganalisis bagian-bagian dari struktur teks negosiasi. Sebelum itu, kalian tahu nggak sih apa aja struktur teks negosiasi itu? Dan mengapa struktur itu penting dalam sebuah teks, terutama pada teks negosiasi? Kira-kira kalian tahu nggak sih jawabannya? Mari kita bahas, teman-teman. Jadi analoginya seperti ini ya. Struktur dalam teks negosiasi itu seperti fondasi di dalam sebuah bangunan. Tanpa struktur yang kokoh, teks bisa menjadi tidak teratur dan sulit untuk dipahami. Seperti halnya fondasi yang mendukung bangunan. Struktur teks memberikan kerangka yang memungkinkan ide-ide dan informasi untuk disusun secara teratur. Hal ini bertujuan agar memudahkan pembaca dalam mengikuti alur cerita atau argumen yang jelas dan logis. Lalu, apa aja sih struktur teks negosiasi itu? Oke, mari kita bahas satu persatu. Struktur yang pertama adalah orientasi. Orientasi ini berisi mengenai proses awal dari kegiatan bernegosiasi. Di bagian ini dapat ditulis dengan sapaan, salam, atau pertanyaan awal yang menjadi pokok pembicaraan kegiatan dalam bernegosiasi. Kemudian, struktur yang kedua adalah pengajuan. Pada struktur ini berisi ungkapan atau inginan pihak satu kepada pihak yang lain. Di bagian ini berisi tujuan masing-masing pihak yang ingin dicapai dalam proses negosiasi. Kemudian yang ketiga itu ada penawaran. Di bagian ini merupakan bagian dari inti proses negosiasi. Pada struktur ini berisi hasil pengajuan dari teks negosiasi, seperti hasil setuju atau menolak. Jika hasilnya menolak, maka pihak yang tidak setuju saling memberikan penawaran. Yang struktur yang keempat adalah persetujuan. Pada bagian ini berisi hasil dari negosiasi yang telah mencapai kesepakatan. Dalam persetujuan ini menghasilkan perjanjian yang saling menguntungkan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Dan yang terakhir adalah penutup. Pada struktur bagian ini berisi proses akhir kegiatan dalam bernegosiasi yang berisi ucapan terima kasih atau salam untuk menutup atau mengakhiri sebuah diskusi. Oke, dari penjelasan tadi, apakah teman-teman sudah mengerti struktur teks negosiasi? Kalau sudah mengerti, kita lanjut menganalisis bagian-bagian dari struktur teks negosiasi. Selanjutnya, kakak akan memberikan sebuah teks. Kalian bisa membaca terlebih dahulu ya. Dari teks yang sudah disajikan tadi, kira-kira kalian bisa menganalisisnya nih. Bagian mana sih yang termasuk orientasi, pengajuan, penawaran, persetujuan, dan penutup? Cek jawaban kalian di sini ya. Pada dialog pertama merupakan bagian orientasi, karena berisi proses awal dengan topik meminta izin untuk pergi ke konser bersama teman-temannya. Kemudian pada dialog kedua berisi pengajuan, karena menjelaskan keinginannya untuk pergi ke konser bersama teman-temannya. Si anak menyampaikan argumen yang meyakinkan dengan beberapa alasan. Kemudian yang ketiga adalah berisi penawaran, karena ibu menyampaikan keprihatinannya terhadap anaknya namun ia menawarkan persetujuan dengan syarat-syarat tertentu. Kemudian dialog keempat adalah persetujuan, karena ibu setuju memberikan izin dengan syarat-syarat yang telah disepakati. Dan yang terakhir adalah penutup, berisi ucapan terima kasih dan harapan yang baik dari kedua belah pihak. Oke teman-teman, semoga dapat dipahami ya materinya. Sekian dari kakak, selamat melanjutkan belajar. Teman-teman tadi sudah
menyaksikan bareng-bareng kan video contoh negosiasi dan juga struktur teks negosiasi. Oke, aku mau minta dong salah satu buat mengulang kembali. Ada berapa sih struktur teks negosiasi itu? Nah, coba sebutin satu-satu. Yang pertama ada apa? Orientasi, pengajuan, nah, kan tadi teman-teman udah nonton video bareng-bareng, udah tahu juga nih struktur dari teks negosiasi itu ada apa aja. Sekarang aku mau ngajak teman-teman buat main bareng nih kita bermain bareng. Silakan bisa dibaca instruksinya di modul aja. Selamat sore Rafiq. Selamat sore Hasan. Kamu masih jualan parfum nggak? Mas ini ada banyak yang pilih. Aku mau parfum yang warna pink itu. Oh yang enggak, yang post plastik. Iya. Ya boleh. Satunya 35.000 normalnya. Waduh, mahal tuh. Boleh nawar nggak? Ya boleh. Mau nawar berapa sih? 25.000 gimana? Ya, deal ya. Deal. Ini uangnya ya Fik. Tetap 60.000 kan? Terima kasih sama. Kita akan mengerjakan kuis teman-teman. Tapi sebelum kita kuis, kakak mau mulai mau ngetes kefokusan kalian dulu nih. Kita mau ice breaking bareng. Oke? Badannya bisa tegak. Nah, clue-nya itu, dengerin deh, clue-nya itu Magiku Hibinyu. Hari ini kakak ke India. Lalu kakak lanjut dari India, kakak ke India. Habis dari India kakak ke Brunei. Dari Brunei kakak kemana? Indonesia. Oke, betul. Oke, udah siap? Udah? Siap. Siap? Sudah. 1, 2, 3. Ada waktunya loh yang diperhatikan. Kan kita sudah belajar tadi pengertian teks negosiasi, langkah-langkah menentukan teks negosiasi, menyusun teks negosiasi, dan juga struktur pembahasan teks negosiasi ya. Jadi teman-teman juga udah pasti paham apa itu teks negosiasi. Nah, kita udah sampai di penghujung pembelajaran pada hari ini. Nah, ini untuk modulnya kalian nanti bisa akses, ini buat kalian bisa akses di masing-masing buat belajar di rumah ya. Oke, kakak tutup buat pelajaran hari ini. Silakan salah satu memimpin doa. Tempat tutup siap dan untuk mengakhiri pembelajaran pada akhir ini, alangkah baiknya berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.